Hai guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Adini Rizka Anggraini, NIM 2018 008388 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Industri, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi kerja. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu visi dan misi saya. Jadi visi saya di sini adalah saya ingin menjadi pengusaha dan wanita karir. Untuk misinya sendiri, untuk yang pertama yaitu berusaha memperbaiki public speaking, yang kedua menambah wawasan dan pengetahuan, yang ketiga disiplin waktu, dan yang keempat adalah menghilangkan rasa malas. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang rekrutmen. Nah, apa sih definisi dari rekrutmen itu sendiri? Jadi, rekrutmen itu adalah salah satu aktivitas dari suatu organisasi untuk menarik calon pekerja baru yang potensial. Nah, di rekrutmen ini memiliki peranan yaitu mencari pekerja atau calon pekerja baru yang qualified. Maksudnya qualified di sini yaitu di mana organisasi itu mencari calon pekerja baru yang memiliki kemampuan atau potensial sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, di rekrutmen ini sendiri, dia memiliki sumber-sumber rekrutmen ya. Jadi untuk sumber-sumber rekrutmen itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada rekrutmen internal, yang kedua ada rekrutmen eksternal, dan yang ketiga ada rekrutmen non-tradisional. Nah, untuk yang pertama itu ada rekrutmen internal di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada karyawan yang ada. Maksudnya karyawan yang ada di sini di mana perusahaan itu tidak memberikan informasi lowongan pekerjaan itu secara luas dulu atau secara eksternal, melainkan di internal dulu. Jadi lowongan pekerjaan itu diberikan informasinya di organisasi tersebut. Misal ada karyawan dari organisasi tersebut yang bisa menduduki posisi atau bagian yang sekiranya dibutuhkan oleh organisasi tersebut, maka organisasi tersebut akan merekrut karyawan yang sudah bekerja di organisasi tersebut. Jadi dia mengambil calon pekerja barunya itu dari karyawan yang sudah bekerja di organisasi tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada karyawan sebelumnya. Maksudnya karyawan sebelumnya di sini, jadi organisasi itu merekrut atau menarik calon pekerja baru itu dari karyawan yang dulu pernah bekerja di organisasi tersebut. Maksudnya dulu pernah bekerja itu adalah karyawan yang dulu pernah dirumahkan atau karyawan musiman. Maksud dari karyawan musiman di sini adalah mungkin ya dulu di organisasi tersebut membuka lowongan pekerjaan sekitar 1 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kan biasanya kalau ada ini mahasiswa yang mereka saat libur membutuhkan pekerjaan. Nah, lalu diambillah lowongan tersebut untuk mengisi liburan mereka. Nah, itu yang dinamakan dengan istilahnya karyawan musiman. Jadi dia bekerja cuma dalam jangka waktu yang pendek seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rujukan dari karyawan yang ada. Jadi maksudnya di sini organisasi itu merekrut karyawan yang istilahnya direkomendasikan oleh karyawannya sendiri. Jadi misal organisasi tersebut memiliki karyawan. Nah, dan karyawan itu tahu kalau di organisasi tersebut sedang membutuhkan karyawan di bagian pemasaran misalnya. Nah, itu karyawan itu merekomendasikan, oh ini saya ada kenalan teman saya yang dia itu lulusan sarjana S1 ya, di bagian marketing juga, skillnya bagus, public speakingnya bagus, mungkin bisa ditempatkan di bagian pemasaran perusahaan kita. Nah, itu kan yang dinamakan dengan rujukan dari karyawan yang ada, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu ada rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen eksternal ini di mana perusahaan itu sudah mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan itu keluar perusahaan. Jadi misal rekrutmen informasi lowongan itu diberitakan atau diiklankan di media cetak, terus iklan internet dan situs karir, terus agen tenaga kerja, ada rekrutmen perguruan tinggi, magang, pelanggan. Nah, itu kan istilahnya organisasi tersebut mempublikasikan atau mengiklankan itu lewat
seperti itu. Misal nih kayak dari rekrutmen perguruan tinggi. Nah, kadang kan suatu universitas itu kan bisa nih kayak menyalurkan lulusannya untuk bekerja di suatu instansi atau suatu organisasi atau di suatu PT seperti itu kan. Jadi jika sistemnya dari universitas itu dia mau menyalurkan lulusannya untuk bekerja di suatu instansi, nah itu organisasi yang mau mencari calon pekerja baru itu dia bisa menarik calon pekerja baru dari universitas seperti itu atau perguruan tinggi yang menyalurkan mahasiswanya untuk bekerja di suatu instansi atau PT-PT tersebut seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada rekrutmen non tradisional. Nah, maksudnya non tradisional di sini seperti ini dia mencari calon pekerja baru yang istilahnya dia kayak di bagian pendidikannya itu kurang, jadi ya mungkin untuk sosialisasinya kurang, terus bakatnya juga kurang, kemampuannya kurang seperti itu. Untuk rekrutmen non tradisional ini memang kurang bagus ya untuk di suatu perusahaan, karena istilahnya skill yang dibutuhkan itu tidak mencakup atau tidak memenuhi syarat perusahaan, jadi nanti mungkin kedepannya juga nggak akan baik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada alternatif terhadap rekrutmen. Jadi sebelum melakukan rekrutmen, perusahaan tersebut bisa menggunakan beberapa alternatif agar meminimalisir pembengkakan karyawan atau karyawan yang nanti malah akan kedepannya bisa dirumahkan atau malah bisa di PHK. Jadi kan ada alternatif agar kita bisa meminimalisir rekrutmen tersebut. Jadi itu kalau rekrutmen itu kan biasanya kita kita mengadakan rekrutmen itu karena mungkin pengembangan bisnis. Jadi apabila bisnisnya itu semakin berkembang, semakin besar, itu kan pasti akan ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, di situ kita membutuhkan calon pekerja baru seperti itu. Nah, di sini ada alternatifnya itu yang pertama yaitu memanfaatkan lembur, terus mekanisasi pekerjaan, terus juga ada menggunakan mahasiswa yang praktek kerja lapangan, terus ada juga mengenalkan jam kerja yang fleksibel seperti itu. Itu ada beberapa alternatif terhadap rekrutmen. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang seleksi. Nah, apa sih seleksi itu? Seleksi di sini merupakan suatu proses di mana organisasi itu berusaha mengidentifikasi calon pekerja baru melalui skillnya, kemampuannya, pengetahuannya, terus karakteristik lain untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Nah, jadi seberapa penting sih seleksi ini? Nah, ya memang penting. Jadi dengan adanya seleksi ini kita bisa mengetahui apakah calon pekerja baru itu memang benar-benar pas ditempatkan di perusahaan kita gitu. Jadi apabila perusahaan kita tuh membutuhkan karyawan yang mungkin pandai dalam mengoperasikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, nah itu kan kita juga perlu mengidentifikasi ya. Jadi bagaimana cara kerja dia untuk mengoperasikan komputer, laptop seperti itu kan. Jadi kita juga kayak perlu istilahnya menganalisis lah karyawan tersebut. Selain itu kita juga bisa istilahnya mengetahui pendidikannya seperti apa, terus pengalaman kerjanya seperti apa, seperti itu. Itu memang seleksi itu memang sangat penting dalam mengetahui calon pekerja baru. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu metode seleksi. Nah, metode seleksi ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua ada rekomendasi dari referensi, yang ketiga ada teks seleksi, dan yang keempat ada manajemen retensi. Nah, dari 4 ini saya akan menyebutkan macam-macam dari tes seleksi ya. Jadi di tes seleksi ini ada tes kinerja sampel pekerja, tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, tes motivasi dan kepribadian, dan masih ada banyak lagi. Jadi itulah metode dari seleksi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini, dan apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.